Halo Nana, selamat pagi. Masih semangat untuk belajar untuk pagi hari ini ya? Oke, kali ini Ustazah mau bikin video yaitu tentang penjelasan dari materi kemarin yang sudah kamu baca dan kamu catat di buku. Pastinya sudah dicatat kan? Karena kemarin sudah banyak yang store. Untuk yang belum setorkan kegiatan online kemarin, ayo disusulkan, tidak apa-apa, segera dikerjakan loh, jangan sampai tidak, nanti mempengaruhi nilai kalian. Nah, selanjutnya Ustazah mau menjelaskan di halaman 1 kemarin, atau dilihat bukunya, LKS-nya atau fotokopiannya. Sekarang dibuka, lalu coba kalian lihat. Di situ menjelaskan tentang apa? Masih ingat nggak? Nah, di situ menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang dikatakan sebagai makhluk hidup itu ada 3, yaitu apa saja? Manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Selain 3 ini belum bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Contohnya adalah kursi, meja, televisi, lampu, dan lain sebagainya. Itu belum bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Mereka yang menciptakan adalah manusia. Kalau makhluk hidup itu asli ciptaan dari Allah. Jadi manusia tidak bisa menciptakan makhluk hidup. Nah, lalu kemudian makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang tidak bisa disamakan dengan benda mati seperti kursi, meja, dan lain-lain. Contoh, ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Kalian masih ingat apa tidak? Kalau tidak, coba dihafalkan lagi dan lagi sehingga kalian bisa mengerti. Nah, yang pertama ada bernafas. Ustazah adalah manusia, kamu juga manusia. Jadi kamu pasti akan bernafas. Seperti inilah bernafas. Coba diperhatikan. Nah, itu adalah bernafas. Manusia bernafas, hewan bernafas, tumbuhan juga bernafas. Kalau meja dan kursi bernafas nggak? No, kayaknya tidak. Nah, manusia bernafas dengan hidung, hewan juga dengan hidung. Ada juga yang langsung menggunakan insang. Lalu, kalau tumbuhan bernafas nggak? Iya, tumbuhan itu bernafas. Kalau tumbuhan juga punya hidung, di mana? Dia itu di bagian daunnya juga ada hidungnya, cuman namanya bukan hidung. Nah, selanjutnya selain bernafas juga ada bergerak. Makhluk hidup itu bergerak. Ustazah bergerak, mengedipkan mata, berbicara, menggerakkan anggota tubuh, dan lain sebagainya. Hewan juga bergerak, ada yang melompat, ada yang terbang, ada juga yang melata. Tumbuhan bergerak tidak? Pasti bergerak. Yang paling utama, tumbuhan bergerak itu dengan pada waktu dia mengalami pertumbuhan, yaitu dia mengalami pergerakan pada saat mengalami pertumbuhan itu. Nah, kalau benda-benda mati bergerak tidak? Kira-kira mereka akan bergerak apabila digerakkan oleh manusia. Contoh, Ustazah mau memindahkan kursi Ustazah dorong, otomatis kursinya akan berpindah tempat. Tapi benda-benda mati itu tidak dapat bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau Ustazah sama kamu bisa bergerak sesuai keinginan kamu. Mau loncat, mau guling-guling, nah itu semua adalah kehendak dari kamu. Kecuali kalau seperti kursi, tidak mungkin dia bisa mau bergerak sendiri. Kalau bergerak otomatis akan memerlukan bantuan dari manusia atau makhluk hidup yang lain. Nah, itu 2 dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan, yaitu proses menuju perubahan bentuk dan juga fisik serta psikisnya. Maksudnya begini, dari Ustazah dulu waktu baru lahir bentuknya seperti bayi. Kok seperti bayi? Memang bayi ya. Kalian juga begitu. Waktu bayi, seiring berjalannya waktu, lama-lama menjadi dewasa. Menjadi dewasa sekarang usianya berapa? Dari 0 bulan ketika kamu baru dilahirkan ukurannya masih kecil, ditimang-timang sama ibu. Sekarang usianya sudah 9 tahun. Tingginya berapa? Udah semakin tinggi kan? Ustazah juga begitu. Dulu Ustazah juga bayi, juga ditimang-timang. Lama-lama semakin tahun Ustazah jadi tinggi seperti ini. Kalian nanti juga harus banyak makan makanan bergizi supaya tumbuhnya menjadi baik ya. Nah, untuk hewan juga begitu. Contohnya pada ayam pertamanya bertelur, kemudian menetas,
habis menetas keluarlah menjadi ayam kecil, anak ayam, ya kan? Kalian pernah tahu belum anak ayam? Lalu kemudian lama-lama menjadi ayam dewasa, dan hewan yang lainnya juga begitu. Nah, lalu untuk pohon, tumbuhan, tanaman semuanya juga sama. Dari kecil kamu ngerti benihnya tanaman itu, nanti kalau dirawat, disiram, lama-lama juga akan mengalami pertumbuhan menjadi besar. Kalau misalnya meja, kira-kira bisa menjadi besar nggak? Coba dibayangkan kalau meja yang ada di tempat makan kamu, di rumah kamu, tiba-tiba keesokan harinya menjadi semakin besar sekali. Nah, rumahnya bisa hancur, bisa roboh. Maka dari itu, namanya benda mati selain makhluk hidup itu tidak bisa mengalami pertumbuhan. Kursi, meja ukurannya tetap seperti itu, bola ukurannya tetap seperti itu. Jadi tidak ada perubahan pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri berupa mengalami perkembangbiakan. Maksudnya mengalami perkembangbiakan itu menjadi lebih banyak. Manusia di mana-mana semakin banyak dengan adanya dilahirkannya bayi. Begitu pula dengan hewan serta tumbuhan dengan caranya masing-masing. Nah, kalau misalnya benda mati bisa mengalami perkembangbiakan tidak? Oh, itu saja tidak bisa. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya adalah menanggapi rangsang. Maksudnya menanggapi rangsang apa ya? Jangan berpikiran yang aneh-aneh ya. Nah, yang pertama menanggapi rangsang itu salah satunya adalah Ustazah cubit ya pipinya. Ustazah merasakan sakit, berarti Ustazah peka terhadap apa? Terhadap rasa sakit. Ustazah dicowel, twing. Nah, itu Ustazah juga merasakan. Itu indera peraba, indera perasa dan pengecap, seperti kita memakan rasa asin, manis, pahit semuanya terasa. Itu adalah menanggapi rangsang. Kamu kalau dipanggil sama orang tua, ayo le semuanya kita makan malam dulu, dengar kan? Nah, itu salah satu juga menanggapi rangsang. Nah, dari sini mungkin penjelasan Ustazah ada yang ditanyakan. Coba kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti bisa video Ustazah ya, video Ustazah satu-satu. Apa yang mau ditanyakan nanti Ustazah jawab. Videonya lewat Japri Ustazah Ellen ya. Oke, terima kasih. Hari ini Ustazah sampai di sini saja menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk selanjutnya coba kalian pahami penjelasan dari Ustazah. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.